Polisi membongkar sindikat jaringan tindak pidana perdagangan bayi. Perdagangan bayi, Perdagangan anak, dan perdagangan anak. Perdagangan bayi Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Cisa dalam Breaking News. Kasus perdagangan anak dan perempuan kembali terjadi di wilayah kita. Kami segera menuju reporter kami Melati yang sudah berada di lokasi kejadian bersama aparat kepolisian. Baik Melati, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, terima kasih Cisa. Di sini saya Melati dari kawasan X. Tadi sore terjadi penggerbekan tempat yang diduga menjadi lokasi perdagangan anak dan perempuan. Penggerebekan dimulai dini hari dan terlaksana sampai sore ini. Suasana masih mencekam. Petugas terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruangan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, tempat ini telah lama dicurigai menjadi pusat aktivitas ilegal yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Awalnya saya kira cuma kerja biasa, tapi pas saya tahu kenyataannya, saya juga kaget dan saya juga merasa jadi warga sini juga was-was. Saya nggak nyangka banget, wong biasanya anak-anak juga main di situ. Saya kira itu rumahnya nggak berbahaya, ternyata itu jadi tempat kejadian yang besar dan berbahaya. Saya ketika melihat anak-anak itu main di sana jadi khawatir. Jadi saya sebagai ibu kades di sini, saya ikut membantu berjalannya penyelidikan. Nah, nanti kami akan bantu koordinasi dengan warga dan buat lebih aktif untuk ngeronda para warganya. Nah, nanti itu ada penyuluhan dari pihak kepolisian dan dari pihak psikolog. Ini pelajaran besar buat kita semua, terutama bagi desa, ya kan? Nah, nanti akan saya tertibkan lagi buat para warga dari proses-proses kegiatan meronda itu lebih aktif loh, ya. Saat ini saya telah bersama Bapak Habib dari Kepolisian Reserse Kriminal. Pak Habib, bisa dijelaskan kronologi penggerbekan hari ini? Baik, kami mendapat laporan dari warga sekitar dan kami sudah melakukan penyelidikan dan oleh tim kami, dan kami sudah memiliki satu nama dan sudah diamankan berinisial N. Apakah pelaku memiliki jaringan atau ini dilakukan secara individu, Pak? Dan bagaimana kondisi para korban saat ditemukan, Pak? Apakah ada yang mengalami kekerasan fisik atau psikis? Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh tim kami menduga adanya jaringan yang lebih luas dari luar negeri maupun dalam negeri melalui media sosial, dan diduga adanya perdagangan anak yang cukup besar ini. Korban ditemukan dalam kondisi lemah, beberapa mengalami trauma berat, ada yang masih di bawah umur, dan sebagian besar tidak mengetahui kemana mereka akan dibawa. Saat ini mereka sudah kami amankan dan akan mendapat pendampingan psikologis dari Dinas Sosial serta tim psikologi komunitas. Baik, saat ini saya sedang bersama pelaku yang berinisial N. Apa yang mendorong Anda melakukan tindakan ini? Awalnya saya cuma diajak kenalan, katanya bisa dapat uang banyak. Saya nggak mikir panjang, saya butuh uang. Saya nggak pernah lihat mereka sebagai korban, cuma angka. Semakin lama saya mulai tahu, mereka bukan sekedar barang. Mereka anak-anak, mereka ketakutan, tapi saat itu saya sudah terlalu dalam. Demikian laporan kami dari lokasi penggerbekan tempat perdagangan anak dan perempuan yang berhasil diungkap hari ini. Kasus ini sekali lagi menegaskan bahwa perdagangan manusia bukan isu yang jauh, tetapi nyata dan mengakar di sekitar kita. Saya Melati melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Saya kembalikan ke studio, Cisa. Ya, baik pemirsa, untuk memahami lebih dalam dari sisi psikologi komunitas, kami sudah terhubung dengan seorang psikolog komunitas, Ibu Salsa. Ya, baik Ibu Salsa, bagaimana pandangan psikologi
terhadap fenomena perdagangan anak ini? Baik, terima kasih Cisa. Perkenalkan saya Salva Aulia sebagai psikolog komunitas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sudut pandang dari kacamata psikologi komunitas terkait kasus tersebut. Nah, di kasus ini ternyata memang sangat berkaitan dengan ecological system theory, di mana dari Proven Brainer kita bisa melihat bahwa masalah ini bukan dari personal atau individu aja, juga bisa dilihat dari kondisi sosial yang lebih besar seperti apa. Baik pelaku sendiri yang berinisial N ini ternyata diketemukan bahwa beliau ini berasal dari lingkungan yang miskin, terpinggirkan, dan minim juga akses pendidikannya. Juga bisa disebut tekanan struktural dan juga kekerasan struktural juga. Nah, di sini kemiskinan ketidakadilan itu akhirnya membuat pelaku atau berinisial N ini merasa tidak punya pilihan untuk mengatasi ketidaknyamanannya dalam tekanan. Jadi dikatakan bukan sekedar orang jahat, tapi sistemnya tuh gagal untuk mendukung individu tersebut. Lalu untuk korban sendiri ditemukan mengalami trauma, dan ini takutnya akan berdampak pada trauma jangka panjang. Mungkin seperti rasa takut, juga rasa malu, bahkan kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Dan tidak berhenti di situ saja, nanti komunitas sekitar mereka juga bisa merasa tidak aman dan curiga satu sama lain. Ini kenapa intervensi sendiri itu tidak cukup untuk memulihkan suatu individu, jadi memang harus berbarengan dengan komunitas dan masyarakat juga, terutama di membangun kepercayaan sosialnya kembali, kita membangun kepercayaan di pendidikan, lalu dukungan komunitas di sekitar pelaku maupun di sekitar korban. Lalu Ibu Salva, langkah intervensi apa yang dilakukan untuk mencegah kasus serupa? Jadi untuk intervensi dalam psikologi komunitas sendiri itu melalui 3 tahap. Yang pertama ada primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi yang pertama yaitu penyuluhan dan juga edukasi terhadap masyarakat. Di sini melalui media, melalui sosial, dan juga sekolah. Jadi tentang bahayanya perdagangan perempuan dan anak itu seperti apa. Lalu yang sekunder ataupun yang kedua ini yaitu pembentukan pos dan juga pengenalan bagi tokoh masyarakat, mengenali apakah ada indikasi di dalam masyarakat tersebut adanya perdagangan anak maupun perempuan. Yang ketiga yakni yang tersier, yaitu pelatihan maupun rehabilitasi terhadap korban dan pelaku. Jadi bukan hanya korban aja yang kita rehabilitasi, kita tetapkan juga pelaku untuk bisa merasakan kepada kesadaran penuh tentang apa yang dilakukan, dan akhirnya nanti kita akan membuat dia memiliki keterampilan yang sehat dan baik. Dari kacamata psikologi komunitas, biasanya kita memakai rehabilitasi yakni restoratif justice circle di situ, agar pelaku kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang sehat dan juga yang baik. Baik, seperti yang saya paparkan tadi, untuk rehabilitasi pelaku, kita menggunakan restoratif intervention. Jadi di sini itu untuk pendekatan empatik dari si pelaku. Kita akan mengajarkan dan memahamkan bagaimana dampak dari tindakan terhadap korban, lalu komunitas, dan bahkan dirinya sendiri. Jadi diharapkan pelaku ini bukan hanya dihukum, namun juga dibantu untuk berubah, karena masyarakat butuh dia yang baru ketika nanti terbebas dari penjara. Baik pemirsa, kasus ini menjadi pengingat bahwa perdagangan anak dan perempuan bukan hanya isu kriminal, tetapi juga krisis sosial dan psikologi yang harus dihadapi bersama. Mari kita bangun komunitas yang lebih peduli dan waspada. Saya Cisa, sampai jumpa. Keamanan bukan hanya tugas negara, tapi cerminan kita sebagai manusia. Jika satu anak hilang, semua hati kita harus terguncang. Hukum bisa menindak, tapi pencegahan dimulai dari rumah, sekolah, dan hati nurani. Saya tak bisa mengubah masa lalu, tapi saya berharap tidak ada lagi yang memilih jalan yang sama seperti saya. Ingatlah, penyembuhan dimulai dari pengakuan, perubahan dimulai saat kita berhenti menyalahkan dan mulai membangun bersama.